Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa Ratu Surga. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami kepada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan mulia bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ya Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, ajarilah kami mengenal sabda-Mu yang memberi kami hakikat dan menuntun kami kepada keselamatan oleh iman kepada-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki hari Senin pekan Paskah yang ketiga. Kita diajak untuk menakar motivasi rohani. Di dalam bacaan Injil, Yesus tahu motivasi orang mencarinya bukan karena mereka ingin berjumpa dengan pribadinya dan mempercayai kebenaran yang Yesus ajarkan, melainkan karena mereka menginginkan mujizat penggandaan roti yang Yesus buat dan mengenyangkan mereka. Dan nampaknya bagi mereka lebih penting rotinya yang mengenyangkan itu daripada kehadiran pribadi Yesus dan kebenaran sabdanya. Maka dari bacaan ini kita diajak untuk berani menakar dan juga menimbang motivasi rohani kita. Siapa dan apa
yang kita cari dan inginkan dari aktivitas rohani kita. Bisa jadi kita terjebak dengan motivasi pencarian mujizat Tuhan untuk kesuksesan, untuk keberhasilan, untuk kesehatan, atau juga untuk kesembuhan kita. Bahayanya, manakala Tuhan tidak memberikan mujizat itu, kita menjadi tidak percaya kepadanya. Maka kita diingatkan untuk menempatkan motivasi rohani secara tepat, yaitu membangun relasi dengan pribadi Yesus dan percaya kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam.